Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 22042061. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video dengan mata kuliah Etika Administrasi Negara. Di dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang manfaat etika administrasi negara. Sebelum saya menjelaskan apa itu manfaat etika administrasi negara itu sendiri, saya akan menjelaskan apa tentang etika itu sendiri. Etika, kata etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang dalam bentuk tunggal mempunyai beberapa arti, yaitu norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Sedangkan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang ada kebiasaan. Pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan menurut para ahli, yang yaitu menurut Salam Burhanuddin tahun 1997, etika adalah sebuah cabang ilmu yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan nilai dan moral. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Sedangkan menurut pendapat Solomon tahun 1987 yang berpendapat bahwa etika itu sendiri adalah sebuah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang disebut menjadi orang baik, tetapi merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang disebut etosnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika juga membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, etika membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Menurut Dharmastuti tahun 2006, etika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika umum. Etika umum merupakan prinsip-prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan moral dasar dalam bidang khusus. Aplikasi dari etika khusus ini misalnya keputusan seseorang untuk bertindak secara etis dalam suatu bidang tertentu, baik itu dalam organisasi. Etika khusus kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama A. Etika individual, lebih menekankan pada kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian hidup. Misalnya, etika beragama
menjaga kesehatan dan etika yang berhubungan dengan dirinya. B. Etika sosial, lebih menekankan pada kewajiban sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat dan bertanggung jawab individu dengan lingkungannya. Misalnya, etika dalam bermasyarakat, etika dalam berorganisasi, etika profesi, etika keluarga, etika lingkungan hidup, termasuk etika administrasi negara. Jadi, etika adalah cabang filsafat yang membahas masalah dalam kehidupan manusia. Etika administrasi negara dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, etika individu. Etika individu ini menekankan pada prinsip moral pribadi yang memandu perilaku individu dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, etika organisasi. Etika organisasi itu sendiri mengatur norma dan nilai yang berlaku dalam suatu organisasi, menciptakan kewajiban bagi anggotanya. Yang ketiga, etika profesi, berhubungan dengan kode etik yang mengikat profesi tertentu, yang mana memastikan standar perilaku yang sesuai. Yang keempat, etika publik. Etika publik ini fokus pada tanggung jawab sosial dan kepentingan umum dalam melakukan pelayanan publik. Yang kelima, etika birokrasi, menekankan pada nilai-nilai yang harus dipegang oleh birokrat dalam menjalankannya, seperti akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi etika. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika tersebut berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Menurut I. A.B. Wiranata 2005 menuliskan beberapa pendapat para ahli tentang fungsi etika. Di antaranya yaitu rohaniawan Franz Magnus Suseno yang menyatakan bahwa etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Secara terperinci, fungsi etika adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, orientasi etis yang diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Sedangkan untuk manfaat etika itu sendiri yaitu yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang tak boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak
bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur atau bisa dianggap dengan step by step. Yang kelima yaitu dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.